Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohana, NIM 116180073. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Mataram. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Penerapan Pembelajaran Problem Posing Terhadap Minat Belajar dan Pemahaman Konsep Matematika Materi Keliling dan Luas Bangun Datar siswa kelas 4 di SDN 1 Jembatan Gantung tahun pelajaran 2019-2020. Berdasarkan observasi awal penelitian pada SDN 1 Jembatan Gantung melalui wawancara dengan guru pada mata pelajaran bahwa minat belajar dan pemahaman konsep siswa terhadap matematika masih tergolong rendah, terlihat pada saat kegiatan belajar sedang berlangsung. Siswa kurang aktif. Ketika mereka ditanya paham atau tidak, mereka hanya diam. Tapi ketika mereka disuruh mengerjakan soal, kebanyakan dari mereka tidak bisa mengerjakannya. Dari 32 siswa, 62,5% siswa tidak memperhatikan pembelajaran, 37,5% yang memperhatikan. Dari situ kita bisa melihat bahwa perasaan senang, ketertarikan dan perhatian siswa terhadap mata pelajaran matematika masih tergolong rendah. Nah, dari sini saya menawarkan solusi yang saya gunakan di sini adalah penerapan pendekatan pembelajaran problem posing terhadap minat belajar dan pemahaman konsep matematika materi keliling dan luas bangun datar siswa kelas 4 SDN 1 Jembatan Gantung tahun pelajaran 2019-2020. 1.2 Rumusan masalah. Adakah pengaruh penerapan pembelajaran problem posing terhadap minat belajar dan pemahaman konsep matematika materi keliling dan luas bangun datar siswa kelas 4 SDN 1 Jembatan Gantung tahun pelajaran 2019-2020. 1.3 Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh penerapan pendekatan pembelajaran problem posing terhadap minat belajar dan pemahaman konsep matematika materi keliling dan luas bangun datar siswa kelas 4 SDN 1 Jembatan Gantung tahun pelajaran 2019-2020. 1.4 Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terdapat dua macam, manfaat praktis dan manfaat teoritis. Manfaat praktis terdiri dari manfaat bagi guru, bagi siswa, bagi sekolah, dan bagi peneliti. Bab 2 Tinjauan pustaka. 2.1 Penelitian yang relevan. 1. Dwi Putri Windandani 2015 meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa SD melalui pembelajaran dengan pendekatan problem posing. 2. Airin Lastusitoha 2018 pengaruh pendekatan pembelajaran problem posing terhadap kemampuan pemahaman konsep siswa kelas 8 SMP metode Tanjung Marwah. 3. Herawati dan kawan-kawan 2010 pengaruh pembelajaran problem posing terhadap kemampuan pemahaman konsep matematika siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 6 Palembang. 2.2 Kajian teori. 2.2.1 Hakikat matematika. Nasution dalam Karso 2003 halaman 1.3.9 istilah matematika berasal dari bahasa Yunani Methen atau mathematician yang artinya mempelajari. Namun diduga kata itu erat pula hubungannya dengan kata Sanskerta Meda atau Widya yang artinya kepandaian, ketahuan atau inteligensi. Matematika adalah ilmu yang berkaitan tentang logika dan ilmu pasti yang berasal dari pemikiran manusia, sehingga muncul pengetahuan yang kreatif berupa simbol-simbol secara struktur yang dapat diorganisasikan dalam bentuk dalil. Menurut Sahre 2010 halaman 8, matematika merupakan salah satu cara merencanakan, mengkonsep, dan mengaplikasikan materi-materi matematika dalam kehidupan sehari-hari dengan penentuan objek pembelajaran. 2.2.2 Pembelajaran matematika SD. Belajar tentu tidak dapat dipisahkan dari pembelajaran. Menurut Akib dalam buku Syahrir 2010 halaman 7, pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun
meliputi unsur manusia, unsur manusia material, fasilitas, perlengkapan, rencangan yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan menurut Syahrir 2010 halaman 6, pembelajaran merupakan suatu proses atau serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungan yang menyangkut unsur cipta rasa karsa, ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. 2.2.3 Pendekatan pembelajaran problem posing. Menurut Silver dalam Irwan 2011 halaman 3 mengatakan dalam ranah pendidikan matematika, problem posing mempunyai 3 pengertian, yaitu 1. Problem posing adalah perumusan soal sederhana atau perumusan ulang soal yang ada dengan beberapa perubahan agar lebih sederhana dan dapat dipahami dalam rangka memecahkan soal yang rumit. 2. Problem posing adalah perumusan soal yang berkaitan dengan syarat-syarat pada soal yang telah dipecahkan dalam rangka mencari alternatif pemecahan lain. 3. Problem posing adalah merumuskan atau membuat soal sendiri dengan situasi-situasi yang ada atau yang diberikan. Menurut Sitohang 2018 halaman 3, problem posing merupakan istilah dalam bahasa Inggris, yaitu berarti pengajuan atau pembuatan soal. Pembelajaran dengan model problem posing menuntut siswa agar mampu mengajukan soal atau berdasarkan situasi yang diberikan melalui kegiatan diskusi kelompok. 2.2.4 Minat belajar. Minat berperan sangat penting dalam kehidupan peserta didik dan mempunyai dampak yang besar terhadap sikap dan perilaku. Siswa yang berminat dalam belajar akan berusaha lebih keras dibandingkan dengan siswa yang kurang berminat dalam belajar. Minat adalah gejala psikologis yang menunjukkan pemusatan perhatian terhadap suatu objek karena timbulnya perasaan senang. Menurut Syahrir tahun 2010 halaman 312. Menurut Slameto dalam Suyono dan Haryanto, siswa yang berminat dalam belajar mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Mempunyai kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang suatu yang dipelajari secara terus-menerus. 2. Ada rasa suka dan senang pada suatu yang diminati. 3. Memperoleh suatu kebanggaan dan kepuasan pada suatu yang diminati. 4. Lebih menyukai suatu hal yang menjadi minat daripada yang lainnya. 5. Memanifestasikan melalui partisipasi pada aktivitas dan kegiatan. 2.2.5 Pemahaman konsep matematika. Dalam proses mengajar, hal terpenting adalah pencapaian pada tujuan, yaitu agar siswa memahami sesuatu berdasarkan pengalaman belajar. Kemampuan pemahaman ini merupakan hal yang sangat fundamental, karena dengan pemahaman akan mencapai pengetahuan prosedur. Dalam Karso 2003 halaman 1.44, pemahaman konsep matematika yaitu segala yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat, dan inti atau isi dari materi matematika. Menurut Depdiknas dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006, memahami konsep dan mengaplikasikan konsep algoritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Konsep matematika harus diajarkan secara berurutan. Hal ini karena pembelajaran matematika tidak dapat dilakukan secara berlompat-lompat, tetapi harus tahap demi tahap. Dimulai dengan pemahaman, ide, dan konsep yang sederhana sampai ke tahap yang lebih kompleks. 2.2.6 Materi keliling dan luas bangun datar. Di sini di dalam materi keliling dan luas bangun datar, saya hanya mengambil 3 bagian, yaitu bagian persegi, persegi panjang, dan segitiga. Di sini hanya untuk mengukur keliling dan luas. 2.3 Kerangka berpikir. Matematika sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah dinilai cukup memegang peranan penting dalam membentuk siswa menjadi berkualitas.
karena matematika merupakan sarana berpikir untuk mengkaji sesuatu secara logis dan sistematis. Karena itu perlu adanya peningkatan mutu pendidikan matematika. Di sekolah, matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang masih dianggap sulit oleh siswa. Seringkali banyak siswa merasa bosan dengan mata pelajaran matematika yang diajarkan. Ini disebabkan karena guru yang kurang tepat menggunakan pendekatan pembelajaran tersebut. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran matematika diperlukan suatu pendekatan yang bervariasi. Melihat fenomena tersebut, maka perlu diterapkan suatu pendekatan pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif, kreatif, dan kegiatan belajar mengajar guna meningkatkan minat dan pemahaman konsep matematika di jenjang pendidikan. Salah satu pendekatan pembelajaran yang melibatkan para siswa secara aktif adalah pendekatan pembelajaran problem posing. Pendekatan problem posing pada prinsipnya adalah pendekatan pembelajaran yang mewajibkan para siswa untuk berpikir, memotivasi siswa mengajukan soal sendiri melalui berlatih soal. Dengan demikian kita menciptakan suasana belajar yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. 2.4 Hipotesis HO. Tidak ada pengaruh pendekatan pembelajaran problem posing terhadap minat belajar dan pemahaman konsep matematika, materi keliling dan luas bangun datar siswa kelas 4 SDN 1 Jembatan Gantung tahun pelajaran 2019-2020. HA. Ada pengaruh penerapan pembelajaran problem posing terhadap minat belajar dan pemahaman konsep matematika, materi keliling dan luas bangun datar siswa kelas 4 di SDN 1 Jembatan Gantung tahun pelajaran 2019-2020. Bab 3. Metodologi penelitian. 3.1 Rancangan penelitian. Dari bagian di atas kita dapat melihat bahwa di sini terdapat dua kelas yang terbentuk dari populasi tertentu, yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. Di mana setelah terbentuk dua kelompok ini kita akan melakukan pretest atau pengujian tes awal. Kemudian setelah melakukan tes awal kelas tersebut, maka kita akan berikan perlakuan pendekatan problem posing terhadap kelas kelompok eksperimen dan pendekatan konvensional atau ceramah pada kelas kontrol. Kemudian kita akan kasih post test atau tes akhir. Setelah itu baru kita akan uji beda rataan populasi. 3.2 Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian terletak pada SDN 1 Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada semester genap. 3.2 Ruang lingkup penelitian. Jenis penelitian ini adalah true eksperimental, di mana ciri utama dari penelitian ini adalah sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun sampel yang digunakan untuk kelas kontrol. 3.4 Penentuan subjek penelitian. 3.4.1 terdapat populasi, di mana populasi yang saya gunakan di sini adalah keseluruhan siswa kelas 4 di SDN 1 Jembatan Gantung. 3.4.2 Dalam penelitian ini peneliti mengambil kelas 4A dan kelas 4B sebagai objek penelitian. 3.4.3 Sampel dalam penelitian ini adalah kelas A sebagai kelas kontrol dan kelas B sebagai kelas eksperimen, di mana kelas A terdiri dari 31 siswa dan kelas B terdiri dari 35 siswa. 3.5 Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini saya menggunakan tes dan angket, di mana tes ini bertujuan untuk mengukur pemahaman konsep siswa dan angket sebagai pengukur minat belajar siswa. Tes ini berjumlah 20 butir soal pilihan ganda dan angket terdiri dari 20 butir pernyataan. 3.6 Variabel penelitian, di mana variabel ini adalah objek penelitian atau apa menjadi titik perhatian dalam penelitian. Di sini saya menggunakan 3 variabel, 1 variabel bebas dan 2 variabel terikat. Variabel bebasnya di sini adalah variabel yang mempengaruhi sehingga adanya variabel terikat, dan variabel
dan variabel terikatnya adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Di sini yang termasuk variabel bebas adalah pendekatan pembelajaran problem posing, dan variabel terikatnya adalah pemahaman konsep dan minat belajar siswa. 3.7 Instrumen penelitian. Instrumen penelitian saya menggunakan tes dan angket, di mana tes ini nanti terdapat 20 butir soal pilihan ganda dan terdapat post test dan pre-test, di mana pre-test ini yang akan saya gunakan untuk sebagai penilaian awal dan post test yang akan saya gunakan untuk penilaian akhir. 3.8 Prosedur penelitian. Di dalam prosedur penelitian ini memiliki tahapan-tahapan. Tahapan pertama, persiapan penelitian. Yang kedua, pelaksanaan penelitian. 3. Pengumpulan data. Dan keempat, tahap akhir. 3.9 Teknik analisis data. 3.9.1 Analisis kriteria minat belajar. Di sini terdapat 1. Analisis persyarat. Di dalam analisis persyarat ini terdapat uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas di sini adalah untuk mengetahui data pretest dan data posttest apakah normal atau tidak. Di sini menggunakan rumus C kuadrat. Dan uji homogenitas. Uji homogenitas di sini digunakan untuk membuktikan apakah kedua sampel yang digunakan menjadi objek penelitian homogen atau tidak. Maka di sini menggunakan rumus statistik uji F atau uji frekuensi. Nah, terus 2. Uji statistik. Uji statistik ini digunakan untuk menguji hipotesis, maka menggunakan rumus uji T. Sekian presentasi proposal skripsi saya. Apabila terdapat kata-kata yang salah dan kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.